Shalom, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Nabi Habakuk pasal yang kedua. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Habakuk ini adalah nabi yang diutus Tuhan untuk menyatakan kepada umat pilihan bahwa sekalipun ada di tengah-tengah keadaan yang sulit, masa-masa sukar, khususnya penindasan, ketidakadilan sedang merajalela, kejahatan sedang sampai puncak-puncaknya. Umat Allah biasanya bertanya sama Tuhan, "Engkau di mana Tuhan? Keadilanmu mana? Penyertaanmu untuk orang-orang yang ditindas seperti apa? Kami diperlakukan tidak adil. Hukum muncul terbalik. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kami sudah bosan, muak, menderita dengan hal seperti ini. Mari Tuhan tampillah. Mari Tuhan berperkaralah supaya kami terlepas dari masalah ini." Nah, itulah kerinduan Nabi Habakuk supaya Allah turun untuk menolong umatnya. Nah, pada pasal yang kedua ini saudara, Nabi Habakuk sedang menyatakan bahwa orang benar itu akan hidup karena percaya kepada Tuhan. Nah, kisahnya seperti apa? Sekalipun dalam penderitaan, kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Kita akan membaca pasal 2 ini dari kitab Habakuk. Tapi sebelumnya, mari kita sembah Dia. Kita agungkan nama Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Supaya kita baca, kita mengerti. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang kami agungkan. Kami nanti-nantikan perbuatanmu ajaib, perbuatanmu aku berkasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau, Kami percaya padamu, yang Kau Yesus. andalkan. Hanya Kau Tiada yang Tuhan lain, kami hanya andalkan. Engkau. Oh haleluya, Hanya Yesus Yesus. satu-satunya. Ya balaba ya balabo, kami percaya padamu. Kami punya Tuhan yang besar. Kau pasti menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balabo. Ya balaba. Syukur bagimu, syukur bagimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, amin. Itu iman kami ya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah luar biasa, mengatasi segala-galanya. Ketika kami menghadapi segala sesuatu yang mungkin tidak seperti apa yang kami bayangkan, tentang kenikmatan, tentang keadilan, tentang penindasan yang terjadi, maka kami pastikan Allah akan tampil bersinar untuk menolong umat-Nya. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita persiapkan kitab Nabi Habakuk pasal yang kedua saudara. Alkitab kita perjanjian lama halaman sekitar 1472. Kita akan mempelajari bagaimana Nabi Habakuk ini mendapatkan sebuah pernyataan dari Tuhan bahwa orang benar pasti akan diselamatkan. Dan orang fasik pasti akan dihukum. Nah, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 kita akan membaca. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara.
Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahan dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh, kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia akan mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunnya. Hukuman atas si penindas. Bukankah mereka sekalian akan melontarkan peribahasa terhadap dia dengan nyanyian sindiran ini? Sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Sampai berapa lama lagikah? Demikianlah pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih hutangmu? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka. Engkau telah menjarah bangsa-bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan kekerasan terhadap negeri, kota, serta seluruh penduduknya. Sungguh celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan kediamannya di tempat yang tinggi, supaya terluput dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu, tetapi engkau menghabisi banyak bangsa, dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri. Sebab batu berteriak dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Sungguh celaka orang yang mendirikan kota di atas darah, dan mengokohkannya dengan ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam, bahwa bangsa-bangsa bersusah payah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Sungguh celaka orang yang memberi sesamanya minum campuran amarah, bahkan memabukkan mereka supaya dapat melihat aurat mereka. Engkau akan kenyang dengan kehinaan, bukan dengan kemuliaan. Engkau sendiri minumlah juga sampai terhuyung-huyung. Kepadamulah akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan kehinaan akan menutupi kemuliaanmu. Kekerasan terhadap Libanon akan melanda engkau, dan kebinasaan binatang-binatang akan menggentarkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Nah saudara, apa yang kita baca ini merupakan sebuah pernyataan Tuhan tentang bagaimana penindas-penindas, mereka yang berlaku tidak adil, mereka yang melakukan kejahatan itu, mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Namun sebaliknya, bagi orang yang percaya, orang yang berharap sama Tuhan, mereka akan terpelihara oleh Tuhan. Ya memang, ketika orang-orang benar melihat penindasan sedang terjadi, ketidakadilan sedang merajalela, seolah-olah Tuhan kok gak tampil-tampil. Tuhan kok langsung membela mereka. Seolah-olah Tuhan pergi jauh, meninggalkan umatnya. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli kepada umat pilihannya. Tapi kabar baiknya, lewat pernyataan Tuhan kepada Nabi Habakuk ini, Tuhan meyakinkan umatnya, meyakinkan Habakuk yang tadi sedang mengadu kepada Tuhan tentang ketidakadilan itu, tentang penindasan, tentang keserakahan. Habakuk mengadu kepada Tuhan, kapan kau akan bertindak Tuhan? Maka dengan tegas Allah menjawab, nantikan saatnya.
tidak akan bertangguh lagi, tidak akan diulur-ulur waktunya, sebab Allah sudah menentukan saatnya. Nah, ini perlu kita ketahui, saudara. Sebab Allah tidak pernah menutup mata untuk melihat kejahatan merajalela. Allah tidak pernah nggak mempedulikan umatnya ketika mereka sedang dilanda kehancuran oleh para musuhnya. Allah tampil bersinar. Allah akan menyatakan kemuliaannya dan akan memperlihatkan siapa dirinya. Oleh sebab itu, ketika kita menyatakan diri kita adalah milik Tuhan, maka jangan takut. Tuhan pasti akan menolong kita. Namun demikian, Nabi Habakuk diperintahkan untuk menuliskan. Dikatakan tuliskanlah. Ya, dari ayat yang kedua tadi, tuliskanlah penglihatan ini. Artinya begini, beritakan, sampaikan, ceritakan. Bahkan saya bisa katakan dari generasi ke generasi. Ketika firman ini datang khususnya kepada bangsa pilihan Allah. Umat kepunyaan Tuhan yang sedang mengalami penindasan. Allah sedang memberikan sebuah janji kelepasan. Janji keadilan. Nah, ini berlangsung progresif, artinya tuliskanlah ini artinya berlaku juga bagi generasi berikutnya. Sampai dengan kita ini. Kalau ada perlakuan-perlakuan tidak adil, kita orang benar tadi bersalahkan, orang yang salah tapi dibenarkan. Seolah-olah hukum itu muncul terbalik. Maka tuliskanlah, artinya beritakanlah, kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, aku tidak berdiam diri. Aku pasti menghukum kepada mereka yang fasik. Aku akan menegakkan keadilannya. Yang salah dihukum, yang benar akan dimuliakan. Nah, terhadap pengaduan Habakuk yang mempertanyakan, mana Tuhan kehadiranmu? Mana keterlibatanmu terhadap penderitaan kami ini? Allah menjawab pertanyaan Habakuk ini. Dengan cara apa? Firman. Mengenai kekuasaan yang jahat di dunia ini. Dan akan adanya penghukuman kepemusnahan bagi orang-orang benar. Orang benar akan dimusnahkan oleh yang jahat. Ya Allah tentunya tidak akan berdiam diri. Tuhan menyatakan akan tiba saatnya semua orang jahat akan dibinasakan. Dan orang yang tidak ikut digoncangkan, artinya yang nggak ikut di persekutuan orang-orang jahat itu akan diselamatkan. Hanya orang benarlah. Hanya mereka yang mengandalkan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki iman yang kuat. Mereka yang akan diberikan kemuliaan. Sementara yang jahat pasti akan dihukum. Itu sudah aturan mainnya Tuhan. Sebenarnya kita untuk mengetahui kitab Habakuk ini gampang sebenarnya. Mudah sekali. Intinya bahwa kalau ada kejahatan sedang merajalela, tunggu saatnya. Kamu sabar saja. Kamu nantikan saatnya. Pasti kok. Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menjatuhkan hukuman. Allah akan menegakkan keadilannya. Umatnya akan diselamatkan. Mereka yang berbuat jahat akan dihukum. Intinya cuma itu, saudara. Maka dari itu kita harus memiliki iman yang kuat. Kita harus memiliki iman yang teguh. Seperti nyanyian kita tadi, aku punya Tuhan yang besar, yang mengatasi segala-galanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Apakah kita sedang dalam keadaan diperlakukan tidak adil? Ya, kebenaran kita diperlakukan menjadi sebuah kesalahan? Jangan takut, kita punya Tuhan yang membela kita. Nantikan saatnya, Allah pasti tampil bersinar. Ini inti kitab Nabi Habakuk itu seperti itu. Namun demikian, Allah minta Habakuk dan umatnya bersabar. Bersabar. Dikatakan di ayat yang ketiga, sebab
penglihatan itu masih menanti saatnya. Menanti saatnya artinya begini, Allah yang akan menentukan waktunya kapan. Dia akan mengadili orang yang bersalah itu. Penyelesaian terakhir untuk masalah Habakuk akan datang masanya. Akan ada waktunya, ditetapkan Tuhan. Bukan dengan cara-cara manusia, tapi cara-cara Tuhan. Allah yang pegang kendali. Allah yang menentukan. Allah yang eksekusi waktunya kapan. Itu Tuhan. Maka daripada itu, Habakuk lebih menitik beratkan kepada menanti waktunya Tuhan. Itu penting sekali, saudara. Kalau kita berdoa, kita memohon, kita minta tentang keadilan dari Tuhan. Tentunya kita mengharapkan Tuhan segera bertindak. Oh ya, itu manusiawi, saudara. Supaya kita semakin cepat untuk apa? Keluar dari masalah kita. Keluar dari penindasan. Keluar dari ketidakadilan. Kita minta secepatnya. Tetapi kita belajar dari Habakuk ini, saudara. Tuhanlah yang menentukan kapan Dia akan bertindak. Ini. Kejahatan di dunia ini akan sampai pada titik akhir. Saudara catat baik-baik ini. Kejahatan dunia ini akan sampai kepada titik akhir. Oleh sebab itu umat Allah yang setia harus menanti saatnya. Sekalipun tampaknya itu masih lama gitu. Nah, pengertiannya begini. Kalau Tuhan minta kepada kita untuk bersabar menanti saatnya, tentunya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Tuhan minta kita sabar. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab di tengah-tengah kita bersabar menanti saat Tuhan itu, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang memberikan janji-janjinya. Sekalipun, sedetik pun, Dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Maka dari itu, seperti Habakuk, kita harus menantikan campur tangan Tuhan yang benar. Supaya apa? Di akhir zaman ini, Allah tampil. Yesus datang yang 2 kali untuk mengadili siapa yang benar, siapa yang salah. Mana gandum, mana ilalang. Mana padi, mana sekam akan dipisahkan. Sementara gandum dan ilalang tumbuh bersama. Padi dan sekam tumbuh bersama. Tetapi seperti saya katakan tadi, kejahatan akan sampai pada titik akhir. Penindasan, ketidakadilan akan sampai pada titik akhir. Sebab ketika Tuhan datang untuk mengadili, semuanya akan disingkapkan. Nah, ini belajar tentang apa? Tentang bagaimana Yesus Kristus akan mengangkat orang benar dari bumi ini dan membinasakan mereka yang melakukan kejahatan. Ini artinya apa? Sebuah penglihatan untuk masa depan. Pada zaman Habakuk ini. Bukan hanya bangsa Israel atau orang-orang Yehuda yang tertindas lalu ditolong Tuhan. Tetapi sebenarnya ini sebuah apa? Penglihatan untuk masa depan juga. Masa depan itu kapan? Ya kita sekarang ini. Generasi kita. Generasi selanjutnya dari kita. Anak cucu kita. Artinya menanti saatnya ketika keadilan Allah itu dinyatakan. Tugas kita cuma apa sih? Berjaga-jaga. Sabar menanti kedatangan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Nah, di ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya orang benar akan berjalan atas imannya. Percaya dan iman yang seperti apa? Ya seperti yang Tuhan janjikan. Ya seperti yang Tuhan firmankan. Orang benar akan berjalan, akan hidup oleh karena percayanya. Artinya mereka yang berharap kepada Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan.
mereka yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, itulah nanti yang disebut sebagai orang benar. Nah, orang benar dibandingkan dengan orang yang angkuh dan fasik, yang hidupnya tidak benar, itu merupakan sebuah paradok. Gambaran nanti siapa yang akan dihukum dan siapa yang akan dimuliakannya. Ciri-ciri hati orang benar adalah hatinya ini melekat kepada Tuhan, terarah kepada Allah. Mereka ingin menjadi anak-anak Tuhan senantiasa, bersekutu secara erat dengan Tuhan. Dan apa? Sabar menantikan kehendak Tuhan. Sabar menantikan keputusan Tuhan. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Itu ciri-ciri orang benar. Dan mereka hidup oleh iman. Iman artinya kepercayaan yang kokoh di dalam Allah. Bahwa hanya dengan cara-caranya saja, cara-cara Tuhan dan waktunya Tuhan yang benar. Itu pengertian tentang cara hidup orang benar yang akan diselamatkan. Nah, ini pelajaran yang luar biasa buat kita semua. Namun demikian, di ayat-ayat berikutnya, ayat 6 sampai 20 itu bercerita tentang apa? Celakalah orang. Ini banyak sekali kata-kata tentang apa? Nanti akan dihukum, dikutuk gitu. Perhatikan baik-baik ya. Ayat-ayat yang mengucapkan kutukan-kutukan, hukuman-hukuman atas mereka yang tidak lurus hatinya. Ayat 4 itu, yang tidak lurus hatinya akan dihukum. Orang semacam ini akan dihukum karena merampas milik orang. Ini ayat 6 sampai 8 yang kita baca tadi. Orang yang suka merampas milik orang. Ya, itu orang fasik, ya, perampok, perompak, ya, ini pencuri. Itu kan merampas milik orang. Itu akan dihukum. Orang yang melakukan ketidakadilan, ayat 9 sampai 11 akan dihukum. Orang yang melakukan kekerasan dan tindak pidana, ayat 12 sampai 14 juga akan dihukum. Mereka yang bejat moralnya, ayat 15 sampai 17 akan dihukum. Dan mereka yang menyembah berhala, di ayat 18 sampai 20 itu juga dihukum. Jadi selain Allah sudah menetapkan harinya bahwa keadilannya akan dilaksanakan, Allah merinci siapa-siapa saja yang akan dihukum. Nah, seperti yang dilihat oleh Habakuk. Ada orang yang tidak lurus hatinya. Ada orang yang senang merampas milik kepunyaan orang. Bertindak tidak adil. Kekerasan menjadi kesukaannya. Suka apa? Melakukan kebejatan moralitas. Bahkan menyembah berhala. Itulah yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kalau Allah sedemikian merinci kejahatan yang akan masuk dalam penghukuman, itu artinya Allah serius. Allah tidak menunda-nunda. Allah menjelaskan dengan detail. Habakuk diberikan sebuah kepastian. Bahwa pengaduanmu aku dengar. Keputusanku aku akan nyatakan. Tapi nantikan saatnya. Siapa Tuhan yang akan dihukum? Ini nih daftarnya seperti yang kita baca tadi. Oleh sebab itu saudara, ketika kita mengadu kepada Tuhan, mungkin saudara diperlakukan tidak adil. Difitnah, digosipkan, dituduh yang tidak semestinya. Saudara tidak melakukan kejahatan tapi dituduh melakukan kejahatan. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Mengadu kepada Tuhan. Maka nanti Tuhan akan membukakan cakrawala pengertian. Diam anakku, berdiam dirilah, tenang. Aku tidak pernah melupakan itu. Aku tidak pernah tutup mata. Aku akan tampil untuk memberikan keadilan. Kepada mereka yang tertindas aku akan berikan pembelaan. Tapi kepada mereka yang melakukan kefasikan, dosa, mereka akan kuhukum. Ini inti dari kitab Habakuk. Oleh sebab itu, tetap percaya sama Tuhan. Beriman kepada Yesus. Penglihatan ini juga berbicara tentang Mesias yang akan datang untuk yang kedua kali. Bukan untuk menjadi penyelamat lagi, tetapi untuk menjadi hakim yang adil. Penglihatan kepada Habakuk ini adalah nubuatan akan datangnya Kristus Yesus. Bukan untuk menyelamatkan manusia lagi, tetapi menjadi hakim yang adil.
Ya, menyelamatkan bagi mereka yang berbuat benar dan menghukum mereka yang berbuat fasik. Oleh sebab itu, kita bersabar menanti waktunya Tuhan, maka kita akan mendapatkan pembelaan, perlindungan, berkat, serta kemuliaan. Itulah Habakuk pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana Habakuk mengadu tentang penindasan, tentang keadilan yang dipermainkan, kekerasan, penyembahan berhala di depan mata Habakuk diperlihatkan. Seolah-olah Allah tidak tampil untuk membela umatnya. Maka Habakuk mengadu kepada Tuhan. Atas aduannya, Allah memberikan sebuah penglihatan bahwa Tuhan segera melakukan bagiannya untuk mengadili. Namun Tuhan minta, nantikan saatnya. Akan tiba waktunya. Kami percaya, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan akan membela yang benar dan menghukum yang bersalah. Itulah sebabnya kami tetap bangga, mengucap syukur, beriman dan percaya hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan kami yang dahsyat dan besar itu. Terima kasih Bapak, kuatkan kami, teguhkan kami. Selama kami menanti saatnya, biarlah Roh Kudus yang akan menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami, memberikan sebuah kebesaran hati kami, supaya kami bersabar menantikan waktunya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.